Nah, ketika jiwa keluar dari tubuh Pak, badan kasar ini kan tetap di dunia dan kembali ke asalnya, Panca Mahabhuta. Lalu jiwa meneruskan perjalanannya dengan badan apa Pak? Lalu bagaimana dengan malaikat pencabut nyawa Pak? Itu di agama kalau Hindu di agama lain kan ada, pasti ada gitu di agama di agama Hindu. Om Swastiastu, Bapak Ibu umat sedharma, sahabat media Hindu dimanapun berada. Hari ini saya Cici Anggraini bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Ngakan Putu Putra, akan melanjutkan obrolan Dharma sebelumnya. Obrolan Dharma kali ini kita masih membahas tentang kematian dalam agama Hindu. Sebelum kita melanjutkan topik hari ini, mari kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bapak Ngakan Putu Putra, gimana kabarnya Bapak? Sehat selalu. Dalam obrolan Dharma ke-18 Bapak telah dijelaskan pendahuluan tentang kematian dalam agama Hindu. Nah, sekarang mau dijelaskan bagaimana proses lengkapnya di dalam agama Hindu, Dok, Bapak. Prosesnya itu ya? Proses kematian di dalam agama Hindu secara lengkap gitu, Pak. Sebelum itu saya mau nambahkan sedikit obrolan sebelumnya tentang kremasi itu kan. Sekarang di Amerika itu sepertiga orang Amerika memilih kremasi. Karena lebih efisien. Jadi tidak ada kekhawatiran soal itu kan. Baik, sekarang mengenai prosesnya ya, Bapak sekalian. Ada 9 proses yang dilalui oleh jiwa sejak meninggalkan tubuh ya, di jantung tepatnya sampai ke Gantara Moksa gitu. Yang pertama itu persiapan berangkat. Yang kedua bertemu dengan 11 gerbang. Yang ketiga ada jembatan. Yang keempat perjalanan. Yang kelima menemui 2 jalan. Yang keenam ada pelindung dan pengantar. Yang ketujuh itu surga ya. 8 reinkarnasi. Reinkarnasi 2 sumbernya. Baik dari jiwa yang tidak dapat melewati jembatan ya tadi yang diminta, maupun dari jiwa yang di surga kan setelah perbuatan baiknya, hasil perbuatan baiknya habis, dia lahir kembali sebagai orang yang beruntung. Nah, yang ke-9 moksa. Jadi ini semua ada di dalam Sruti, dalam Veda dan Upanishad. Jadi saya akan baca saja secara singkat-singkat ya setiap tahapan itu. Yang pertama saat saya berangkat ya. Jadi dikatakan begini dalam Brihat Aranyaka Upanishad. Seperti seorang raja, jiwa itu diandaikan raja yang berkumpul di jantung. Lalu semua kekuatan hidup itu prana diandaikan sebagai polisi, sebagai menteri, sebagai petugas pengadilan, sebagai pengemudi kereta itu berkumpul di jantung ya, akan mengantarkan jiwa itu. Itu disebut di dalam Brihat Aranyaka Upanishad. Lalu gerbang, bunyinya begini dari kata Upanishad. Ada sebuah kota dengan 11 pintu gerbang bagi jiwa. Intelijensi yang tidak dibengkokkan, jadi budi itu yang lurus. Dengan menguasainya, seseorang tidak akan sedih atau menderita dan akan dibebaskan dan sesungguhnya bebas. Ini sesungguhnya adalah itu, jadi jiwa ini adalah Tuhan. Ini dikata Upanishad. Jadi 11 gerbang itu apa gitu ya, saya jelasin ya. Iya, 11 gerbang itu apa aja Pak? Ya, pertama itu ubun-ubun ya, itu disebut Brahmarandra juga. Katanya yang paling bagus itu kalau jiwa kita keluar dari jantung itu lewat ubun-ubun itu paling bagus. Yang kedua mata kan, 2 mata kan. 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, 1 pusar, 1 alat regenerasi dan 1 alat pembuangan. Jadi 11 itu kan ya. Sekarang tentang jembatan. Begini artinya.
Di sebelah jembatan siang dan malam tidak menyeberang. Tidak ada siang dan malam di situ, yang ada hanya siang saja, terang cahaya. Tidak pula usia tua, tidak pula kematian. Jadi abadi gitu kan. Karena kan jiwa itu abadi, bukan tubuh. Tidak pula kesedihan, tidak ada kesedihan, yang ada hanya kebahagiaan. Tidak pula perbuatan baik, tidak pula perbuatan buruk. Sudah tidak ada pengaruhnya perbuatan itu. Semua kejahatan berbalik darinya karena Brahma Loka dibebaskan dari kejahatan. Jadi tidak ada kejahatan di situ. Dunia yang damai lah. Oke. Sekarang setelah jembatan ketemu dengan perjalanan. Ini Chandogya Upanishad ya. Pada tahap keempat ya, jiwa berada di jalan raya yang semakin luas, seperti menghubungkan dua desa di sini dan di sana, artinya dunia ini dan dunia sana. Demikian cahaya matahari menyinari kedua dunia ya. Dunia ini dan dunia sana, yang di sini dan di sana. Mereka mulai dengan matahari di dunia sana dan memasuki jalan ini. Mereka mulai dengan jalan ini dan memasuki matahari di dunia sana. Artinya jiwa itu dari dunia materi ini masuk ke dunia rohani, ke dunia jiwa. Chandogya Upanishad 861. Dua jalan. Dua jalan aku dengar diberikan kepada orang-orang mati. Jalan kepada leluhur atau Pitaloka, ini surga ya. Dan jalan kepada dewa Brahmaloka atau moksa. Di atas dua jalan ini semua hal maju bersama, apapun yang bergerak antara bumi dan surga. Lihat Aranyaka 6. Luar biasa ya 2. Pak, jiwa dianggap seperti tamu VIP. Iya betul, karena jiwa itu kan merupakan bagian dari Tuhan kan, jadi dianggap sebagai tamu agung lah, itu luar biasa. Ini berikutnya lagi nih. Tahap ke-6 ini, pengantar dan pelindung. Jadi jiwa itu diantar dan dilindungi. Rigveda ini ya, bunyinya begini. Hidup universal mengawal mengelilingi kamu. Semoga Pusan, Dewa Pusan ya, melindungi dan berjalan di depan kamu di atas jalan ini. Semoga Sawitri, sang dewa, membimbing kamu ke tempat kemana pergi dan tinggal orang-orang yang berbuat baik. Jadi luar biasa ini, jiwa ini dikawal ya, di depan dan di samping, ya supaya nggak sesat gitu kan. Karena kan dia belum pernah ke jalan itu kan, apa ke Pitaloka atau ke Brahmaloka. Luar biasa nih, katamu agung ya maksudnya. Oke, surga ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi bunyinya begini ya. Di kata Upanishad 1:12. Di surga sama sekali tidak ada ketakutan. Engkau, oh kematian, tidak ada di sana. Jadi karena di sana yang ada adalah keabadian, kehidupan abadi. Di tempat itu pikiran menjadi tua tidak membuat gemetar. Jadi tidak ada pikiran takut menjadi tua kan, karena abadi situ kan. Di sana bebas dari lapar dan haus. Enggak ada rasa lapar dan haus sehingga tidak perlu makan dan minum gitu kan. Jauh dari jangkauan kesedihan. Tidak ada kesedihan, ya bahagia saja. Bahagia terus. Semua bahagia dan gembira gitu. Ini kata Upanishad 1:12 gitu. Kemudian reinkarnasi ya. Beberapa jiwa memasuki kandungan untuk ditubuhkan. Yang lain memasuki objek-objek tak bergerak sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan pikiran mereka. Jadi ada dua sumber reinkarnasi Mbak Gigi ya. Iya. Pertama ketika jiwa itu melewati jembatan kan ada yang nggak sanggup itu. Nah, dia jatuh ke kegelapan yang dalam, itu artinya dia jatuh ke bumi ini, reinkarnasi kan. Yang kedua, setelah jiwa itu di surga, menikmati surga dan hasil atau hadiah dari subah karmonya habis, dia lahir kembali ke dunia ini sebagai orang yang beruntung, yang baik lah, yang jujur gitu kan ya. Oke, jadi terus yang terakhir moksa ya.
Moksa ini Brahmaloka tadi disebut ya. Bagaimana sih gambaran moksa ini? Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Saya baca lagi ya. Baik, Pak. Dari Mundaka Upanishad 3.2.8. Seperti sungai yang mengalir lenyap dalam samudra, membuang bentuk dan nama. Demikianlah halnya yang mengetahui, dibebaskan dari nama dan bentuk, mencapai yang maha suci, lebih tinggi dari yang tertinggi. Jadi dia mencapai keadaan yang tertinggi ya. Jiwa-jiwa itu, jiwa Mbak Cici dan saya kan, Ya. kalau moksa itu sudah hilang identitasnya. Diandaikan seperti sungai, ada sungai Berantas kan ya, Iya. Bengawan Solo, ada betul. Sukaduno di Bali Iya. kan, ada sungai Gangga, tapi begitu dia masuk ke samudra, hilang bentuk Hilang dan namanya gitu. Jadi itulah jiwa kita sudah bersatu dengan sumbernya. Kalau di Jawa disebut manunggalin kawula Gusti gitu. Oh, itu. Iya. Oke, saya kira itu prosesnya 9 proses yang dilalui oleh jiwa. Nggak ada yang menakutkan kan? Nggak ada. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada, Sebenarnya San. lebih alami jadinya Iya, gitu kan. betul. Oke. Nah, ketika jiwa keluar dari tubuh Pak, badan Iya. kasar ini kan tetap di dunia dan Iya. kembali ke asalnya, Iya. Panca Mahabhuta. Iya. Lalu jiwa meneruskan perjalanan dengan badan apa, Pak? Iya, kalau waktu kita di bumi ini kan jiwa kita itu dibungkus lah dengan badan kasar itu disebut stula sarira kan, badan waga kan. Di dalamnya itu ada badan halus suksma sarira kan. Nah paling tengah itu antahkarana, badan penyebab. Waktu kita mati yang lepas itu badan kasar ini Badan kan. kasar. Nah, stula sarira itu. Jadi jiwa itu masih dibungkus oleh suksma sarira. Ketika dia mencapai surga masih juga dibatasi oleh badan halus. Kemudian juga waktu dia lahir kembali diantar oleh badan halusnya, dalam badan halusnya. Nah setelah sampai di moksa, Brahmaloka itu badan halusnya juga sudah hilang. Sudah. Jadi tinggal jiwa itu melebur bersatu dengan Tuhan. Ini ibaratnya seperti inilah, sebutir kelapa itu ya. Dia mengapung di samudra, kalau dikupas sabutnya, kulitnya, tempurungnya, isinya kan airnya Tinggal keluar tuh. Jadi Ya. air itu bergabung dengan air samudra. Air kelapa yang manis itu menjadi air samudra gitu. Itu yang disebut tadi jiwa-jiwa itu Jiwa. seperti sungai yang mengalir menuju bersatu. samudra dan bersatu dalam samudra gitu. Mas. Oh iya. Iya. Lalu bagaimana dengan malaikat pencabut nyawa, Pak? Oh iya, itu di agama Kalau Hindu di agama lain tidak kan ada. pasti ada gitu di Iya, agama. di Muslim. agama Hindu tidak ada karena gini kan. Tidak ada. Tadi disebut kan jiwa itu masuk ke dalam badan reinkarnasi itu secara sukarela gitu. Dengan sendirinya maksudnya. Demikian juga kalau badan mati dia keluar secara sukarela saja. Itu diandaikan di dalam Weda itu jiwa itu keluar secara damai alamiah seperti buah mentimun katanya yang matang lepas dari tangkainya. Dia lepas begitu saja. Atau dalam Bhagavad Gita diandaikan itu seperti kita mengganti baju saja ya. Badan ini dia nggak baju, kita mengganti baju lama dan mengganti dengan baju baru. Jadi santai aja kan, Iya, benar. nggak ada rasa sakit. Jadi jiwa itu bukan seperti paku yang ditancapkan di tembok terus dicabut, nggak ada. Masih rasain sakit ya, Pak? Iya, kalau ini nggak, semua sukarela saja, alamiah gitu Mbak Cici. Iya, Pak. Kalau dilihat dari proses kematian dalam agama Hindu ini sebenarnya sangat alami dan damai ya, Pak. Iya, Kalau kita alami sudah dan- paham itu. dan damai sekali, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang takut tadi kan karena dia nggak tahu. Iya, tidak tahu dan belum ada gambaran Betul. seperti apa gitu. Betul. Di dalam agama kita disebut awidya kan, kegelapan itu yang membuat kita menderita dan takut. Tapi kalau sudah dijelaskan ini namanya widya kan, pengetahuan. Iya. Rasa takut, ragu-ragu itu sudah nggak ada lagi. Gitu Mbak Cici. Baik, Pak Akan, terima kasih banget untuk penjelasannya hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Baik Bapak Ibu umat sedharma, demikianlah 2 obrolan dharma telah dijelaskan dengan sangat gamblang tentang dunia kematian dan dari agama Hindu. Tidak ada penderitaan, tidak ada ketakutan, semuanya berjalan secara alamiah dan damai. Iya. Tidak ada perlu ditakutin lagi, dan sekali lagi kita bisa tetap setia di jalan dharma. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu umat sedharma.
Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om.